ورقانا جاد يا واسلي ورقانا جاد يا واسلي دائما بكل دائم الله مرحبا طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله ربنا جل يسري وربنا جل يسري دائما بكل دائم الله مرحبا طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صل على النبي محمد إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى
وبارك محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
La ilaha illa anta subhanaka inni minal zalimin fastajabna lahu jainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladhi yakbituhu fihil awaluna wal akhirun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu layla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin nabiyya wa rasula wa ala alihi wa ashabihi alladhina yadhkuruna Allaha bukratan wa asila amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Al-ayah. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidil kiram, para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat, terkhusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan, tentunya adalah para guru-guru ngaji yang ada di kampung Sekar. Bau apa wangi ini? Wangi, Sekar wangi. Yani Al-Mukarram Al-Ustad Hasib, Al-Mukarram Ustad Wastad, Al-Mukarram Al-Ustad apa lagi ya? Ustadz Hasan, Al-Mukarram Ustadz Juanda, Al-Mukarram Ustadz Rafiq, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Al-Mukarram Al-Ustadz Jainuri,
dan segenap para ustadz yang ada di kampung Sekarwangi yang tidak saya sebutkan namanya. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru ngaji kita disehatkan panjang umurnya oleh Allah, diberkahkan hidupnya, disehatkan badannya, dan ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa tokoh masyarakat yang mana alhamdulillah mungkin disebut tokoh karena sudah tua dan emang pengen disebut orang tua. Ya emang orangnya udah tua. Yani Bapak Haji Uding Saputra. Masih muda apa tua, Bu? Oh, dulu. Nah. Tapi kalau bicara gayanya masih muda, padahal udah tua. Kalau ada yang tua ngerasa muda, pantas apa enggak? Tapi kalau yang masih muda ngerasa tua, pantas apa enggak? Pantas. Ini yang di depan saya muda apa tua nih? Udah, Neng ya. Udah tua apa muda, Neng? Semuda. Dan tokoh-tokoh yang lainnya. Ya, kita doakan mudah-mudahan para orang tua, tokoh-tokoh kita yang ada di kampung Sekarwangi, tak lupa Pak Didi, Pak Didi. Apa panjangnya saya nggak tahu itu, Pak Didi deh. Nah, Pak Didi SH. Dan segenap aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, dan segenap jajaran aparatur desa Neglasari. Desanya apa ini? Neglasari. Kita doakan mudah-mudahan para tokoh masyarakat maupun tokoh pemerintah desa Sekarwangi senantiasa diberikan keamanahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segenap para panitia teristimewa peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjibaku mengerahkan tenaga pikiran sampaikan pada malam ini, yang mudah-mudahan semuanya laku lampah pemikiran gerak maupun sumbangsih tenaga semuanya mudah-mudahan dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa para orang tua, para bapak, para ibu yang hadir pada malam ini, tanpa terkecuali tim hadroh. Ya. Apa namanya hadrohnya timnya? Ada namanya nggak ini? Sababiyah. Oh, tim hadroh Sababiyah yang digawangi oleh siapa ketuanya? Oh, Ananda Ashabi. Alhamdulillah generasi muda kita sudah eksisi, yang mana alhamdulillah sudah bisa bersinergi dengan masyarakat dan alhamdulillah bareng-bareng untuk menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tim hadroh semuanya diberikan kesehatan, keberkahan hidupnya, dan mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Tak lupa penceramah kita yang insya Allah impoknya masih dalam perjalanan. Wallah alam jalan mana, apa jalan di rumahnya, apa jalan-jalan nggak tahu. Tapi yang jelas informnya masih di jalan. Tapi mudah-mudahan diberikan sehat bisa sampai kumpul di tengah-tengah kita. Dan juga kori kita ya insya Allah nanti akan melantunkan suaranya
yakni jauh dari kampung yang mana itu nggak ada di peta, di Google Map nggak ada itu, yaitu Kampung Cogrek. Iya, ada di peta Cogrek ada. Ada lah, ada Cogrek ada. Jadi kori kita itu Ananda Ustadz Marjuki, yang kita doakan mudah-mudahan beliau pun diberikan sehat panjang umur, berkah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumnya yang saya muliakan tentunya adalah para jamaah pengajian hari Selasa, pengajian malam Sabtu, pengajian malam Minggu, pengajian malam Senin ya. Semuanya yang hadir khususnya pada malam ini, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan anugerah kepada kita semua, nikmat iman Islam khususnya, kita bisa berkumpul, bermuajah silaturahim, kumpul dengan para guru-guru kita, kumpul dengan para orang tua kita, dan segenap jamaah pengajian di malam ini yang mudah-mudahan ini malam wasilah kutanya kumpul di tempat ini menjadi malam yang penuh berkah dan turun rahmat Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugia tercurah limpah ke baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat tabi'in atba' tabi'in ila yaumil qiyamah, yang mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafatul uzma beliau kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Isra Mi'raj. Isra perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naiknya baginda Rasul dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, terus sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, terus sampai ke Rabbul Akhdar, sampai ke Mustawa, sampai berjumpa dengan Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana baginda Rasul mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Yang mana bicara sholat kita semuanya alhamdulillah mendapatkan satu anugerah dari Allah, diberikan nikmat iman serta nikmat Islam. Sampai saat ini kita masih mau melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi para bapak ibu jamaah sekalian, kita mengingat kembali peristiwa Mi'raj baginda Rasul. Kanjeng Rasul mah sudah bertemu dengan zat Allah. Kita sebagai umatnya bisa atau tidak bertemu dengan zat Allah? Jawabnya bisa. Jawabnya bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan melaksanakan apa yang telah diberikan oleh Allah ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Allah amanatkan kepada baginda Rasul, yaitu adalah sholat 5 waktu. Jadi baginda Rasul mah bertemu Allahnya yang ngundang langsung Allah. Dan kita sebagai umatnya bisa bertemu dengan Allah dengan cara melaksanakan apa yang telah diberikan Allah ke baginda Rasul, yakni dengan melaksanakan sholat. Jadi mi'rajnya kita Pak Bu yaitu dengan sholat.
Jadi sholatnya kita, mi'rajnya kita. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu adalah alat untuk bisa munggah naik ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, butuh enggak kita sholat Pak Bu? Butuh apa enggak Bu? Pertanyaannya, Allah butuh enggak sholatnya kita? Allah butuh enggak ngajinya kita? Allah mah enggak butuh. Allah enggak butuh sholat kita. Allah enggak butuh puasa kita. Allah enggak butuh sedekah kita. Allah enggak butuh ngajinya kita. Dan semuanya itu yang kita laksanakan, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu. Kenapa Allah enggak butuh? Sebab Allah mah kesifatan qiyamuhu binaf. Allah mah berdiri dengan sendiri, enggak ada alat pembantu, tidak ada tukang kenek yang ngebantu. Allah menciptakan langit tanpa tihang. Allah menciptakan dunia hamparan luas luar biasa, yang mana ada pohon, ada hewan, ada bangsa manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lain pun diciptakan oleh Allah. Itu semuanya tanpa ada yang ngebantuin. Betul apa betul? Maka Allah mah maha kawasa. Nah sekarang kita ngaji, sekarang kita kumpul di halaman masjid, tujuannya tidak lain adalah untuk pertama mengingat kembali mi'rajnya baginda Rasul. Di mana mengingat mi'raj baginda Rasul berarti mengingatkan awak kita, ini kita sudah benar belum melaksanakan sholat. Halo? Sebab ada orang sholat yang mana sholatnya itu jangankan sampai ke Allah, lewat kepalanya juga kagak. Ini kita semua sholat kan? Alhamdulillah. Pertanyaannya, sholat yang kita laksanakan sampai ke mi'raj ke Allah? Sebab alat kita bisa mi'raj ke Allah cuma sholat Pak. Cuma sholat kita yang bisa memi'rajkan kita dari alam hina, alam rendah, mana? Alam danaah. Danaah itu adalah sifat kerendahan yang kemudian dinisbatkan jadi duniawian, bangsa duniawi, kita sebut dengan dunia. Kita hidup di mana sekarang? Ada di dunia. Yang namanya di dunia mah semuanya hina. Yang punya mobil hina apa enggak Bu? Hina. Kenapa yang punya mobil hina? Sebab capek nyari duitnya. Ada yang sampai ngumpulin botol aqua, dikumpulin dapat seton, eta botol aqua dijual. Padahal ketika nyari botol aquanya ada kehinaan. Mana kita nyapain awak untuk kepentingan kita memenuhi kehidupan, pengen disebut orang pu. Banyak orang yang punya padahal hidupnya susah. Tapi insya Allah orang Sekar Wangi mah wangi terus. Wangi walaupun gak gablek duit, wangi. Lakinya kagak kerja, wangi. Yang bener. Hebat berarti. Ibu-ibu di sini mah lakinya gak kerja, wangi tetap, masya Allah ya. Wangi punya. Wangi. Kalau di kampung saya mah itu laki wangi. Kalau tanggal 1, tanggal 2 wangi. Tanggal 25, 26, 27 bau bentek lagi. Apa cirinya? Cirinya tanggal 1 mah eta nyedain kopi juga Mas oleh bini pakai tatakan. Pakai tutup, betul. Kemudian juga ngangsoin, nah, Kak, ini kopinya. Ini rokoknya. Ini kuenya. Tanggal 1. Tanggal 25 ngomongnya, Bang, kalau mau ngopi mah no nyeduh aya dewek sono. Di mana kopinya? Di warung sono. Ci, lu mah tolol punya bini itu ya. Atuh abang lagi atuh tolol. Tuh orang wanita. Jadi orang mah tanggal 1 sampai tanggal 25, 26 kudu akur.
Kudu akur ini mah beda, beda. Tanggal 1, 2 mah akur, tanggal 25, 26 beda. Dan kebanyakan kita itu kita itu kadang membedakan nikmat dan membedakan tidak bisa membedakan namanya tidak bersyukur. Kalau kita kadang punya duit, alhamdulillah. Ketika nggak punya duit, ngucap apa? Alhamdulillah, kudu jamaah. Ya, kudunya mah punya duit, alhamdulillah. Nggak punya duit juga, alhamdulillah. Nah, kalau sudah bisa ngucap alhamdulillah, syukur ketika punya duit, bersyukur ketika punya duit, itulah yang insya Allah bisa mi'raj ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang jadi masalahnya bukan bicara kumpul begininya. Nah, kalau kita ditanya apa sebab yang menyebabkan kita kumpul sekarang di halaman masjid ini? Jawabnya Islam. Jawabnya kita bisa kumpul di sini di depan masjid karena Islam. Kalau agamanya bukan Islam, mau duduk di sini? Kagak, nggak mau. Terus apa yang mendorong kita mau kumpul datang ke halaman masjid ini? Jawabnya karena Muslim. Karena kita Muslim. Mana kemusliman kitanya? Dengan akhlak, dengan adab, kita memperingati peristiwa yang menjadi mukjizat terbesar baginda Rasul yang kedua setelah Al-Quranul Karim, yaitu adalah Isra Mi'raj. Jadi mukjizat kanjeng Nabi kalau diurut yang paling gede mukjizat baginda Rasul adalah pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah di Isra dan dimi'rajkannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita sekarang di tempat ini memperingatinya kita Isra wa Mi'raj baginda Rasul ini menjadi bentuk, menjadi suatu bukti bahwa kita iman kepada Al-Quranul Karim, iman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita pengen mi'raj ke Allah dengan sholat, baginda Rasul bisa naik, bisa tembus 7 lapis langit yang menurut ilmuwan nggak mungkin. Kenapa? Sebab ada lapisan atmosfer yang kalau kita lewat lapisan atmosfer hancur badan kita. Hancur badan kita. Sehingga pada detik ini masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang tidak percaya tentang Isra Mi'raj maka kehukuman kafir. Na'udzubillahi min. Tapi alhamdulillah kita mah semuanya percaya, betul? Kita iman bahwa baginda Rasul di Isra dan dimi'rajkan, betul? Alhamdulillah. Cukup dengan percaya kanjeng Nabi di Isra dan dimi'rajkan, kita insyaallah bakal kumpul dengan baginda Rasul kelak nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Nah, kanjeng Nabi nih Pak Bu, pesan buat kita. Kanjeng Nabi ketika mi'raj dibedah dulu jasad beliau, dibedah oleh malaikat Jibril yang didampingi oleh malaikat Mikail dan Israfil, satu riwayat. Yang kemudian setelah dibedah dikeluarkan segala sifat-sifat yang tidak bagus, padahal kanjeng Nabi sudah mulia. Apakah ada kotoran yang hina di dalam baginda Rasul? Tidak ada, tetapi akan disempurnakan. Ada 6 perkara yang diisi di dalam dada baginda Rasul setelah dibedah sebelum Isra Mi'raj. Yang pertama diisi dengan hikmah, yang kedua diisi dengan yakin, ketiga diisi dengan hilim, keempat diisi dengan ilmu, kelima diisi dengan iman, dan yang keenam diisi dengan Islam.
sehingga sempurna baginda Rasul bertemu dengan Allah ke satu titik alam yang mana malaikat Jibril nggak bisa nemenin baginda Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab malaikat Jibril bakal hancur ketika bertemu dengan zat Allah yang disebut alamnya alam lahut, alam ketuhanan, yang bisa sampai ke situ baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun insya Allah bisa. Cuma kalau kita ingin sholat kita sampai tadi ke hadrah Allah, harus ada yang dibersihin dulu awak kita, Pak Bu. Siap? Awak kita dibersihin supaya kita bisa bertemu dengan Allah. Siap? Halo? Ya, belah kiri masih siap-siap aja ini. Jadi kita ini Pak, jangan harap sholat kita yang kita laksanakan bisa tembus ke hadrah Allah kalau masih ada sifat penyakit dalam hati kita yang belum kita ilangin. Maka hikmah malam ini saya nggak panjang ngomong, saya pengen bareng-bareng ayo bersihin hati kita, ada sifat-sifat supaya kita bisa mi'raj sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya simpulkan dalam bahasa runtah. Runtah itu bahasa Sunda. Kalau bahasa kitanya apa? Sampah. Di hati kita ini bisa ada runtah. Kalau kita sholat, di hati kita masih ada runtah, masih ada sampah, maka sholat kita nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik apapun kita, andai kata kita berangkat haji bolak-balik ke Mekah, umroh bolak-balik ke Mekah, ziarah keliling Jawa, keliling Jakarta, kemudian hati kita masih ada runtah, maka nggak bakal sampai ke hadrah Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min. Mau dibersihin bareng-bareng kita mah ngebersihin runtah. Runtah itu singkatan. Yang pertama, buang hati kita supaya kita ibadah kelak besok meninggal dunia. Ibadah kita diterima oleh Allah, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan zat Allah, dan kita mendapatkan rahmat Allah dan ditempatkan dina ridho Allah. Maka pertama, hati kita ketika hidup di dunia, hilangkan huruf ro dari runtah. Ro apa ro? Ro mah ria. Ria itu pamer. Kalau ada ustazah ngajar, kemudian cincinnya itu ngebralek, jari tangannya 5 ketika ngajar begini, kemudian ini gelangnya juga ngebralek sampai ke pegel, sampai ke sikut gelangnya, kemudian kang kalung sampai ngedayut sampai ke perut, ngajar teh terus. Eta ustazah misalnya ngajarnya pengen dilihat, nih gua ngajar, gua mah punya emas ancin 55 belang segala macam, supaya jamaah ngeliatin supaya kayak dia, bahwa dia mah orang punya. Awas, eta pamer. Di mana pamer berarti ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min. Atau sholat, misalnya bapak jadi mantu, kemudian sholat ada mertua, pas ada mertua mah sholat rajin, khusyuk, takbirnya juga sedekap, Allahu Akbar, rukunya juga rapi. Tapi ketika nggak ada mertua mah alabatan, cacing cebok. Tah, kadang ada yang sampai nggak sholat, tah, eta berarti sholatnya diria. Atau ada orang sholat ya ketika sholat pakai sorban, pakai baju jubah. Kemudian dia sholat, kemudian sholatnya pengen diperhatiin sama orang, ditanya sama bininya, bang, biasanya sholat di rumah pakai kaos oblong,
Kok ini mah pakai baju jubah, pakai baju gamis segala macam. Pen sholat di masjid mah banyak orang. Pen gua mah ustad. Masa ustad pakai kaos oblong sholat? Berarti sholatnya pengen dilihat sama siapa? Sama orang. Berarti ria. Itu sholat si ustad nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab ada ria. Makanya kita datang ke sini kumpul menghilangkan ria. Apa ciri kita ngelain ria? Kumpulnya kita di sini karena nggak ada kepameran. Kita merasa semuanya umat baginda Rasul. Kita semuanya kumpul di sini sama-sama ingin menghidupkan agama Allah dan pengen kita kumpul sekarang ingin diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri nggak pamernya? Di sini kumpul semuanya sesuai dengan kebiasaan yang dipakai. Di sini nggak ada yang ngacung-ngacungin emas, ada? Ya nggak ada, ya emang nggak gablek ongkoh. Nah, terus di sini juga nggak ada yang pamer-pamer bros. Nah, pamer. Makanya kita diajarin sama orang tua kita dulu, jadi hidup mah jangan suka pamer sama orang. Ya, ibadah juga nggak udah ibadah mah apa adanya kita. Kita punya baju long dress, baik long dress. Udah lebaran itu baik pakai. Jangan beli baju Syahrini. Kalau nggak gablek duit mah akur. Iya, ini mah lebaran baju gedombrang. Ya, dibeli utang nggak kebayar, apa ketemu lebaran depan. Tinggal lakinya yang paru. Atau bininya pakai rupa-rupa, lakinya paru-paru. Karena ria, capek hidup ria. Satu, hilangin ria. Udah kita ngaji bareng-bareng, jangan ada unsur sama kayak ngaji. Itu kona, lu ngaji nggak ntar? Hari Selasa. Di sini pengajian hari apa? Selasa. Kona, lu ngaji nggak hari Selasa? Enggak lah, kita mah kenapa ngaji? Gak gablek duit kita. Iya tuh ngaji baik, jangan ngaji mah nggak pakai duit. Atau pakai baju ngaji mah. Enggak itu, atau enggak kalau nggak ngasih tambangan atau malu aja gua. Eta ngaji ku nggak gablek duit nggak jadi ngaji, itu juga kehukuman ria, Bu. Termasuk ria orang yang ada pengajian nggak ngaji karena faktor nggak punya duit ngomongnya eta ria kene. Tuh, ya. Tuh eranya teh ria. Ya orang enggak ngomong ini. Kita yang punya pamernya. Kali gitu misalnya ada kotak lewat, kan kotak lewat enak aja tuh ya, tangan keropak kita megang megang aja gitu tah. Masuk gitu kotak susah. Ya. Kalau ada kepegang ambil cokot sama kita tah. Ya kalau nggak punya malu mah. Tuh. Ria, satu ria buang ya, jangan suka pamer. Pakai baju niatin ibadah untuk nutup aurat. Bukan berarti dilarang pakai pakaian bagus, enggak. Bukan berarti dilarang pakai perhasian, enggak dilarang. Enggak dilarang, justru diperintah. Kita ibadah kudu bagus pakaian. Kita di hadapan suami kudu dandan segala macam agar supaya kita mendapatkan penghormatan, penghargaan daripada perhiasan tersebut. Tapi perhiasan yang bukan dipakai tujuannya untuk pamer di alam sama orang. Eta satu. Bareng-bareng kita hilangin ria. Ayo. Udah. Jadi kalau kita pakai pakaian niatin ibadah, pakai emas niatin ibadah, pakai jubah niatin ibadah, pakai sorban niatin ibadah, nggak pakai baju niatin orang gila atau mah. Ria, buangin supaya sholat kita sampai ke Allah. Runtah yang keduanya adalah kalau runtah, runtah. U-nya ujub. Ujub itu adalah merasa diri paling pinter. Merasa diri paling pinter. Emang di situ kalau malam satu ngaji apa? Ngaji kitab Sapinah. Ya. Encer sama. Yang ngajar siapa? Ustaz. Ya. Encer sama. Tah yang ngomong encer ujub namanya.
eta ibadahnya gak diterima sama Allah. Ji itu mah kiai, kalau kiai masih ngeremehin orang lain, ustadz masih meremehkan orang lain, bab ngaji menyepelekan, ya sapira sapina, ya sapira, ari gableknya kagak ngaji, bloon teh, eta berarti ujub. Semacam ini acara Isra Mi'raj misal di sini, tapi insya Allah nggak ada di kampung Sekarwangi. Ada ustadz ya, diundang. Ngapain gua datang ke masjid? Ngapain gua datang ke situ? Itu malah rombongan cerek. Misalnya, atau gua sama kelasnya kelas kakap, kelas bandeng gitu. Itu berarti yang ngomong begitu ujub. Jadi ujub mah ngerasa lebih baik dari orang, lebih pinter dari orang. Nah, ketika kita ngaji kan bareng-bareng, yang ngajar sama yang ngajar sama-sama ngaji kepada yang ngarang kitab. Betul? Guru kita ngajar kitab, berarti guru kita ngaji nggak sama dalam kitab itu. Kemudian kita yang datang sama-sama nggak ngedengerin isi kandungan kitab itu. Berarti itu semua yang ngaji derajatnya sama apa beda? Sama. Kemudian ada orang nyepelin, berarti orang itu nyepelin apanya? Kitab bukan? Kitabnya, berarti sama dengan menghina yang ngarang kitab. Betul? Bukan yang ngehina ke guru ngajinya, bukan ngehina ke jamaah ngajinya, tapi dia telah menghina daripada yang ngarang kitab. Nah, muliaan mana yang ngarang kitab sama dia? Halo, ujub. Jadi ujub mah kalau diajak kemana-mana banding. Lu ngaji di mana hari Selasa? Yang ngajar siapa? Yang ngajar itu, ya? Dia mah bekas murid gua itu dulu. Yang ustazah itu, ya bekas murid gua itu mah. Lu kalau kudunya lu ngaji sama gua, bukan sama dia. Masa gua suruh ngaji ke sono? Wah, atau turun derajat gua. Eta ujub. Makanya pengajian mah bareng-bareng. Hayu ilangin ujub, jangan punya rasa lebih baik dari orang lain. Ketika kita punya rasa lebih baik dari orang lain, kita bakal bahaya, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatin kita mah ibadah, hayu bareng-bareng. Ramein majlis talim bareng-bareng. Itu mah yang mau ngajar siapa kek, yang penting yang diajarinnya masih agama Allah, masih hukum Allah, dan yang ngajar punya gurunya bener. Kecuali gurunya monyet. Ngajar sama siapa? Sama Ustad Ijo. Emang dia ngaji di mana? Dia mah dulu tapa di gua hantu. Kemudian dapat ilham dia, balik ngajar. Walaupun ngajarnya pakai kitab, bener kitabnya yang diajar oleh para musonifin, tapi kalau dia ngajinya di gua hantu enggak jelas gurunya, eta jangan diikutin, bahaya. Kalau ngaji kudu jelas siapa gurunya, si Anu murid gurunya siapa, si Anu gurunya mana, Anu jelas, udah eta mah tutur. Kenapa? Kita nanti di akhirat Pak bakal dikumpulkan dengan para orang-orang yang menjadi ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita sekarang nih kumpul begini, demen apa enggak Bu? Kita kumpul sekarang demen Pak Bu, kita demen. Kenapa? Di sini kita satu rasa, satu pandangan, satu nikmat, yang mana kita kumpul di sini atas iman, atas Islam. Betul? Kita di sini nggak ada perbandingan apa-apa. Di sini nggak ada yang ngeriak, nggak ada yang ujub, bareng-bareng duduk sama rendah. Yang duduk di atas nggak merasa hebat, yang di bawah juga nggak ngerasa hina, bareng-bareng. Emang tempatnya beundak. Betul? Iya. Kalau pengen duduk di bawah semua, atau nggak kebagian urusannya. Kalau pengen duduk di atas semua, atau sama juga nggak kebagian. Akhirnya dibagi dua. Yang di atas kali bangga gitu, ketuntrang keting-teringan, yang di atas duduknya kagak. Pada deprok kayak dia juga. Yang di bawah juga alhamdulillah. Kali merasa atau enggak? Ini menandakan bahwa kita sudah hilang sifat riya, sudah hilang sifat ujub. Alhamdulillah. Terapin
hidup mah jangan merasa lebih hebat. Hidup mah kudu punya rasa lebih hina. Kudu rasa lebih hina. Supaya apa? Hidup jadi bersyukur. Ya. 2. Yang ketiga adalah huruf ta. Yang 3 huruf ya. Ahlan wa sahlan ya. Alhamdulillah ya. Penceramah udah datang Bu ya. Udah tinggal siap-siap, tinggal nanti rapetin nanti ke depan ya. Saya ngomong paling 2 menit lagi ya, karena saya mah jadi penunggu daripada kiai datang. Saya mah bukan kiainya, saya bukan, saya cuma nambahin omongan doang. Baru 2, 1 roya, 2 ujub. 3-nya adalah T. Takabur. Takabur mah sombong. Kita buang sifat sombong. Mana kadang punya motor, naik motor ngerasa hebat, sombong. Naik mobil ngerasa hebat, punya mobil, sombong. Punya jabatan nggak mau nanya ke saudara tetangga, sombong. Punya ilmu pengennya mah orang nanya, dia mah nggak mau mulai nanya, sombong. Nah di mana eta ada sifat seperti sombong, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Buang sifat sombong. Kalau kita hidup bertangga bareng-bareng. Makanya orang dulu mah, masya Allah, orang dulu mah rumahnya nggak ada yang panggernya tinggi-tinggi, nggak ada, betul. Orang dulu mah rumahnya ngablang ya. Di depannya masih banyak pohonan. Kalau pohonannya berbuah itu tetangga boleh metik dulu mah boleh jasa. Jangankan apa yang murah rontok di bawah, yang masih di pohon juga boleh dipetik. Dulu mah dulu. Akur dulu, masya Allah ya. Ya. Kemudian masalah eta jalan juga, eta mah jalan dulu mah lega-lega, hati juga kalau lewat plong dulu mah lega. Menunjukkan orang dulu mah hatinya plong-plong, hatinya nggak punya sifat takabur, kena hatinya bareng-bareng dulu mah. Yang ono punya tanah semeter, yang ini punya semeter, eta semeter jadi 2 meter, jalan kecil jadi gede. Sekarang mah yang ini punya semeter, yang ono punya semeter, di pagar siring 80 cm, sisanya tinggal 40 cm. Akhirnya yang lewat dia sendiri juga kesusahan. Pas di pagar teh, gue lewat mana ini gua? Pendeta tolol ke ubun-ubun namanya. Ari tah ngutur ke sifat pelit, tah takabur, pengen nama di agung di alam, eta bahaya. Nah, bicara ilmu pun sama. Maka iblis, setan, asalnya ajazil, malaikat, dipecat dari barisan malaikat. Kenapa? Gara-gara satu, itu adalah takabur, embung nurut perintah Allah, sujud ke kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Ajazil tah raja iblis teh. Awalnya malaikat, dipecat, dilaknat oleh Allah, yang mana sababnya takabur. Maka buang sifat takabur, kita mah bareng-bareng ngaruh masa ya, ngaruh masa. Hidup mah kalau nggak punya udah syukuri, yang penting bisa ibadah, yang penting bisa ibadah. Hidup mah kadang punya kadang kagak, kadang miskin kadang kaya, dan kita kebanyakan miskinnya sama kayanya, betul. Kenapa? Sebab memang dari dulunya diciptakan oleh Allah, kita mah diciptakan kebanyakan dari tanah susah. Iya, dari tanah susah. Tapi kita pun diciptakan ada bagian tanah surur, namanya tanah seneng. Maka kita kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah. Yang penting bisa ibadah. Ketika seneng bersyukur, niatin ibadah. Ketika susah istiqomah, sabar supaya bisa ibadah. Ayo ngaji terus, istiqomahin. Jangan lagi punya duit doang ngaji, nggak punya duit kagak ngaji. Yang bagus adalah nggak punya duit ngaji, yang punya duit ngaji. Eta yang bagus. Tah
Buang sifat takabur. Kemudian masih ada 2 sifat lagi, insya Allah dilanjutkan pada pengajian. Nah, simpulnya gini Pak Bu. Oh lamaan. Ya. Nah, yang keempat dah. Dikit lagi lah. Berapa ini? Udah jam 11. 5 menit lagi. Jam 11 nanti baru kori, kemudian penceramah. Biarin yang penceramahnya baru datang supaya bisa ngopi dulu. Ya. Biar bisa ngerokok 3 batang sekaligus. Runtah. Ro, ria, u-nya ujub, t-nya adalah takabur. Kemudian hak. Haknya adalah hasud. Hasud. Apa itu hasud? Dengki. Apa itu dengki? Iri. Kalau kita hidup masih punya sifat dengki, bakal kebelangsak seumur-umur. Betul. Tetangga beli kukusan, ngomong, di kukusan di mana itu dewek? Itu di pameran tuh ya, Braudit itu 20.000. Ya mahal loh mah. No, di sono mah murah, goceng. Mana? Beli? Kagak sih. Yo. Itu mending gua 20 gak beli, lu goceng kagak. Nah, terus besoknya beli sepeda listrik. Mulai dah pakai koyo. Tanya sama lakinya, kenapa lu pakai koyo? Puyeng bang, puyeng ngidam lagi. Itu tetangga bebelian ayah kemarin kukusan. Oh no bang, sepeda listrik. Ih, ya tuh yarin atuh dia yang beli, duit dia, lakinya kerja dia mah. Atuh lu kenapa rungsing? Enggak, pengen kita mah kita yang beli, jangan dia. Tak dengki kata situ. Tuh orang yang hasud model begitu, sholatnya nggak diterima sama Allah. Na'udzubillahi min. Besoknya lagi tetangganya tadi yang beli sepeda listrik beli motor listrik. Udah ngap-ngapan. Tanya lagi, kenapa lu? Sesak napas bang. Koyok gak belum dibuka lu itu. Udah. Mau lu punya penyakit asma? Kagak bang, saya mau bang. Loh, rem jadah tetangga. Pembelianmu lagi. Udah pindah kemana ki nggak kelihatan? Ada nggak yang begitu di sini? Mana orangnya? Dengki. Mending bicara eta dengki ya Allah. Tetangga beli batu hebel udah tetanya. Beli batu hebel buat apa itu dewek? Kata tetangga, mau tahu ya? Enggak tuh. Itu beli hebel berapa duit? Sekubiknya berapa itu? Itu emang buat bikin apa lagi? Emang bikin apa lagi? Itu kan ada gak yang model gitu tetangga kepo yang mau nanya? Ada. Di sini ada orangnya. Masya Allah. Ngebadek kan? Ya Allah, eta hasud. Masya Allah, terdengki tah. Ya Allah. Eta di mana masih ada hati bebulu punya sifat dengki. Jadi dengki mah mengharapkan kebaikan orang pindah ke dirinya dan orang itu mah pengennya nggak punya apa-apa. Itu dengki. Jadi di mana ada orang mendapatkan kebahagiaan, nggak seneng hatinya, kepengennya kesenangan itu ada pada dirinya dan orang itu mah nggak punya apa-apa. Itu dengki kayak begitu Pak. Buang sifat dengki karena di mana masih ada sifat hasud di dalam hati kita. Ibadah kita andai kata jidat ape hitam banyak sujud, dengkul ape hitam banyak ruku banyak sujud, awak ape hitam eta ya Allah, tapi di hatinya masih ada dengki. Katakannya Nabi, la yadkhulal jannata, nggak bakal masuk surga man lahu, siapa orang yang mana dirinya itu kita mempunyai miskalu darotin min kibrit, punya setitik berat daripada sifat takabur atau min hasadin dari sifat dengki. Takabur satu miskol segede biji sawi ada di hati, silaka.
kemudian bicara hasud dengki, eta segede biji sawi nyangkrung noktah hitam di dalam hati kita, itu pun nggak bakalan menjadi sabab kita selamat nanti di yaumil kiamah. Oleh karenanya buang sifat hasud dengki. Yang paling bagus caranya bagaimana? Ketika saudara kita, tetangga kita dapat ngitat, dapat nikmat, kita ngucap alhamdulillah tetangga gua beli sepeda listrik, alhamdulillah, seneng gua mah. Kenapa seneng? Gua bisa minjem. Tetangga beli mobil, alhamdulillah tetangga beli mobil. Emang kenapa seneng? Bab kalau kemana-mana bisa nebeng. Tuh, enak gak begitu? Enak. Ya, tuh, eta buang sifat has. Kenapa? Sebab kita ingin mi'raj ibadah kita ke Allah Subhanahu. Kalau kita ibadah sholat di hati kita masih ada riya, pamer, masih ada ujub, ngerasa hebat dari yang lain, kemudian masih punya sifat dengki, masih punya sifat takabur, maka itu sifat bakal menghanguskan ibadah kita yang kita laksanakan. Jangankan sampai tembus ke Allah, ke langit dunia pun nggak bakal sampai. Na'udzubillahi min. Maka dengan hikmah ini Isra Mi'raj, tambahin keyakinan dalam diri kita dengan cara bagaimana? Yakinin tidak ada agama yang paling benar diridhoi Allah, cuma agama Islam. Jaga Islam kita. Kemudian iman kita pun jaga iman ke Allah, iman ke baginda Rasul. Hidup jangan sampai jalan pintas. Di zaman akhir banyak fitnah, banyak orang yang kelilit utang sampai ke leher, sampai ke ubun-ubun, kependem ama utangnya sampai jalur pintas, bunuh diri. Na'udzubillahi min. Susah mah susah baik, nggak punya mah nggak punya baik. Insya Allah kalau ninggal mah diurusin sama amil, insya Allah. Jadi yang ninggal nggak punya duit, nggak punya, tetap diurusin sama amil. Nggak digayar ke kali, nggak, insya Allah. Kalau iman Islam. Tapi kalau yang ninggalnya kafir, atau nggak bakalan diurusin. Walaupun andai kata kaya raya, eta si kafir ninggal dunia nggak bakal diurusin sama amil lagi. Betul. Tapi kita hidup walaupun nggak punya, ninggal pasti. Betul. Punya rumah, punya kendaraan mewah segala macam, kalau ninggal ada yang kebawa? Enggak, itu mah cuma buat akuan doang di dunia. Tuh rumah gua, tuh tanah gua, tuh mobil gua, tuh anak-anak gua, tuh segala macam punya gua. Akuan doang di dunia, ninggal dunia enggak ada yang dibawa. Yang dibawa cuma amal kita. Amal kita yang mana yang diterima? Terutama sholat 5 waktu. Sholat yang mana? Yang bisa mi'raj sholatnya, yang sholatnya di hatinya nggak ada sifat ujub, riya, pamer, takadub, hasud, dengki. Buang itu semua. Terus bagaimana ngejaganya? Satu, banyak duduk di majlis ta'lim, duduk di pengajian. Maka di pengajian manapun duduk agar supaya tuh penyakit itu hilang. Nah, cara ngilangin penyakit itu nggak bisa dengan sendiri, kudu ngaji, duduk di majlis ta'lim, bareng-bareng duduk, sebab itu yang bakal menyelamatkan kita nanti di yaumil kiamah. Jadi ilmu yang ditanamkan oleh Allah ke sanubari baginda Rasul adalah ilmu-ilmu yang mendatangkan keyakinan, yakni ngaji di pengajian yang diajarkan di situ tentang adat-adat ibadah, terutama ibadah sholat 5 waktu. Oleh karenanya terakhir saya atas nama pribadi, ya, berhubung ini adalah bulan Syaban, ya, bulan Roah, insya Allah beberapa minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saya atas nama pribadi mewakili dan jamaah yang suka saya bawa ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena besok kita akan datang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dihampura segala dosa kita oleh Allah. Wasilah kumpul kita pada saat ini menjadi wasilah diampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, para guru-guru kita diangkat derajatnya, dan mudah-mudahan hidup kita diberkahkan oleh Allah, disampaikan umur kita bertemu dengan bulan suci Ramadan besok.
Para bapak ibu nggak kudu minta maaf, kita semuanya siling hampura, siling maaf memaafkan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bu ya. Bu ya. Mungkin segitu aja yang dapat aturkan sampaikan. Pesan sekali lagi, hidup mah kalau pengen selamat hati babrah plong, banyak-banyak duduk di majelis taklim. Segitu doang. Pesan guru, komo baginda Rasul mah dan sebagainya. Sebab itu menjadi wasilah, sebab kita ibadah harus dengan ilmu. Gak bisa ilmu diperoleh terkecuali duduk di majelis ilmu. Walaupun otak kita bebel, otak kita sepira, tapi insya Allah dengan wasilah kita duduk di majelis taklimah, kita bakal mendapatkan kemuliaan, minimal bakal bareng dengan guru-guru kita, dengan gurunya para guru-guru kita, terus sampai gurunya guru-guru kita, sampai kepada hadrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa masuk ke surganya Allah dengan bersama baginda Rasul. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat haturkan sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.